Halo warga Sukamaju, ketemu lagi dengan kami tim Maju Aquatics. Kali ini kami mau membahas sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh viewer kita, Edi Ardiansyah, tentang mesin aerasi yang kami gunakan. Mesin yang kami gunakan itu banyak ya. Kita pakai yang kecil untuk yang untuk bikin probiotik atau larutan probiotik itu kapasitasnya cuma 5 liter per menit maksimal. Yang biasa buat akuarium kecil yang seukuran mana ya? Jadi sekitar 50 literan. Terus kami juga pernah pakai ini LP100. Dulu kami pakai untuk yang di kolam dalam sebelum hancur berkeping-keping. Nah, ini yang kita pakai. Terus karena waktu itu kurang, akhirnya kita nambah, beli lagi 2 LP100 ke dalam satu satu diameter 5. Ternyata masih kurang juga. Akhirnya kita beli yang ini. Ini Sunsun yang 370 watt atau setengah PK ya. Setengah PK baru terpenuhi kebutuhan oksigennya, bahkan lebih. Nah, kemudian karena kami nambah kolam, kami gunakan yang ini. Nah, sekarang ini yang kami gunakan untuk 4 kolam. Kapasitasnya adalah 750 watt dan produksinya 120 meter kubik per jam. Kalau kita per jam ya? Iya, per jam. Kalau kita hitung-hitung nanti ketemunya sekitar 120 dibagi 60 coret 0012 2000 liter per menit. Nah, jadi tapi yang perlu diperhatikan adalah angka-angka yang tertera di sini. Misalkan ini ya, ini kan LP100 nih. Kebutuhannya adalah wattnya 100 watt, produksinya adalah 140 liter per menit. Itu kalau misalkan begitu dari output langsung keluar, nggak masuk ke air dulu, jadi hanya sekedar blowingnya. Tapi kalau misalnya udah masuk ke dalam air, terus dipakai untuk diffuser atau untuk aerasi, itu makin ke dalam, output ini makin kecil. Apalagi untuk mesin-mesin yang wattnya kecil, itu dia punya kedalaman maksimal. Lebih dari itu udara nggak keluar. Misalkan di sini ini optimalnya maksimal di 1 meter, 1 sampai 1,5 meter. Cuman ya makin ke dalam akan makin kecil, jadi sayang gitu. Kalau misalkan kita pakai ini untuk kedalaman lebih dari 1 meter, wattnya makin gede, produksinya makin kecil. Jadi kita pakai yang tekanannya yang lebih tinggi atau produksinya lebih gede. Nah, kita pakai ring blower karena apa? Kedalamannya ini dia sampai kedalaman kira-kira 3 meter. Tekanannya bisa sampai stabil di 3 meter, lebih dari 3 meter sudah tidak ekonomis lagi hitungannya. Satu, bebannya lebih tinggi untuk mesinnya. Kedua, produksi udara yang dihasilkan juga jauh lebih kecil. Jadi untuk kolam-kolam yang kedalamannya 1 meter sampai 2 meter pakai yang ini aja, ring blower ya. Walaupun katakanlah misalkan ring blower kapasitasnya 1000 liter per menit. Terus ini aerator kayak gini sama juga 1000 liter per menit, tapi kedalamnya beda. Kalau ini maksimalnya, bagusnya sih optimalnya ya di 1,5 meter paling. Kalau ini bisa sampai ke 3 meter. Yang ring blower. Ada lagi yang bisa lebih dalam, sampai kedalaman 6 meter. Namanya pakai root blower. Kita saat ini belum punya, tapi ada rekan kita yang udah pakai, dan itu tekanannya bisa sampai kedalaman 6 meter atau lebih, tergantung dari tipe dan jenis outputnya. Kemudian yang kita harus perhatikan tadi, outputnya. Ini kalau misalkan masuk ke dalam air, ke dalam 1 meter, kalau pada saat di luar itu sekitar 140 liter per menit. Tapi begitu masuk ke dalam, dia paling sekitar nggak nyampe 100 sih,
nggak sampai 100 liter per menit di kedalaman 1 meter itu. Ya, itu juga kita alami dulu waktu pakai D5, pakai LP101. Begitu kita isi kapasitasnya 100 per meter kubik atau sekitar 2000-an per kolam, mulai mangap-mangap. Akhirnya kita tambahin lagi. Trademark ini tambahin 2 juga mangap-mangap masih, karena memang kebutuhan bioflok itu rekomendasinya adalah 20 liter per menit di kedalaman 1 meter. Jadi kalau misalnya pakai ini harusnya ada 3 paling tidak. Nah, karena kalau misalkan karena daripada nambah ini, mendingan kita pakai yang ini. Ini 100, sedangkan ini berarti kan 370 ya 400, kita anggap aja 400 kurang. Ini bisa buat 2 kolam D5. Karena kita waktu itu punyanya yang sambil duduk ya. Kita punyanya yang kapasitas kolamnya itu 20 kubik kira-kira ya, satu kolamnya. Jadi kita butuh tekanan yang lebih tinggi dan output yang lebih banyak. Kita pakainya ini. Nah, ini pada saat di ketinggian 0 meter, artinya begitu dari mesin langsung ke output, ini produksinya 64 meter kubik per jam, alias 64.000 liter per jam. Sekitar berapa ya? Sekitar 1.200-an lah, 1.250. Ya, sekitar segitu. Sekitar, ya. Enggak. 1.050 deh. 1.050, anggap aja 1.000 ya. Anggap aja 1.000 liter per 1.000. Iya, 1.000 liter per menit pada ketinggian yang sama, belum masuk ke air. Nanti kalau misalkan udah kedalaman, efektifnya dia itu cuman dapatnya sekitar 500 liter per menit pada kedalaman 1 meter. Jadi kalau misalkan kita hitung 500 ya, 500 dibagi 20 liter per menit, ketemunya adalah sekitar 25 meter kubik. Jadi ini efektif untuk kalau main bioflok, murni bioflok, minimal bisa untuk kolam maksimal ya, yang size debit volumenya itu 25 meter kubik. Kalau lebih ya lebih bagus sih. Kalau murni bioflok. Kalau misalkan nggak murni bioflok mungkin beda lagi hitungannya ya. Tapi minimal katanya mah bioflok itu di range 20 sampai 30 liter per menit per meter kubik. Nah, kalau yang ini bagaimana? Ini kan 2 kalinya ini. Jadi kalau misalkan kita pakai yang ini yang 750 watt, dia kapasitasnya 120 meter kubik per jam atau sekira 2000 meter kubik per 2000 liter per menit. Kalau kita konversikan untuk kolam berapa kubik, ini ketemunya untuk 50 kubik. Kalau murni bioflok, paling tidak segitu ya. Jadi kebetulan yang kita gunakan adalah kolam kotak 4 biji, kira-kira 3 kali 6 atau sekitar 18 kubik. 18 kubik. Kalau dikalikan 4 berarti 72. Iya, tapi itu kan nggak bener-bener 3 kali 6. Mungkin dia jadi 2, sekian, 2,5 lebih lah, 2,8 atau 2,9. Panjangnya juga 5,8 atau 5,9 ya gitu. Terus ketinggiannya juga nggak sampai 100 cm atau 1 meter full, paling 90 cm efektifnya karena ada space untuk airnya. Kalau terlalu mepet, ini misalkan ini bibir kolam, airnya di sini, ikannya nanti loncat. Jadi kita turunkan airnya.
di 90 cm. Nah, jadi kira-kira ini bisa untuk 4 kolam yang ukuran 3 kali 6 yang ada di belakang. Begitu kurang lebihnya. Oke. Terus bagaimana konsumsi listriknya? Konsumsi listriknya sesuai di sini. Kalau konsumsi listrik sesuai, ini 750 watt itu sama dengan 1 HP atau 1 PK. Kalau ini 370 watt, ya sekitar setara dengan setengah HP atau setengah PK. Jadi HP itu horsepower ya sebenarnya. Tapi kalau PK apa ya, power of kuda gitu. Nanti kasih tahu ya, PK itu singkatan apa sih? Di bawah ya. Yang jelas orang-orang kalau ngejelasin power, 1 PK itu setengah HP atau 1 HP itu 1 PK. PK-nya saya nggak ngerti. Power of kuda atau apa gitu. Tapi yang jelas kalau horsepower kan tenaga kuda. Gitu. Oke, kalau ini pakainya 100 watt. Ini juga ada tapi dari merek lain, 100 watt juga. Nah, kira-kira kurang lebih segitu yang bisa kami share di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, share kalau dirasa bermanfaat. Jadi kita bisa berbagi manfaat. Seandainya ada yang mau ditanyakan lagi, bisa didiskusikan di kolom di bawah ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.